Pada hari rekrutmen Badan Antariksa pacarku Feng Yan menunggu Xia Ningning, teman masa kecil yang tak kunjung datang. Bahkan membawa seluruh kelas untuk bersama-sama menunda waktu wawancara. Kalau Ningning tidak datang, kita tidak akan pergi ke rekrutmen. Feng Yan benar, kami pasti tidak akan meninggalkan Xia Ningning. Benar, ini adalah ujian saatnya solidaritas kelas kita. Dulu waktu semester 1, kita bilang, kita akan masuk Badan Antariksa bersama. Tidak boleh ada yang tertinggal. Betul ya? Tapi saat ini sejak rekrutmen dimulai kurang dari 1 jam lagi, kalau terus menunda, pasti akan terlambat. Feng Yan. Waktu rekrutmen tinggal kurang dari 40 menit lagi. Badan Antariksa terkenal dengan ketelitiannya. Melewatkannya berarti kehilangan kesempatan wawancara. Kita belajar keras bertahun-tahun, bukankah untuk hari ini? Melewatkan hari ini kita setidaknya harus menunggu 5 tahun lagi. Jika terus menunggu, seluruh kelas akan terlambat. Teman-teman, ayo ikut aku. Cepat naik. Kamu tidak boleh karena... Xia Ningning seorang mengorbankan masa depan seluruh kelas hanya demi dia. Aku sebagai ketua kelas menasihati kalian dengan baik untuk pergi wawancara dulu, tapi yang kudapat adalah tuduhan dari mereka. Menurutku kamu iri Ningning dekat denganku, sengaja ingin meninggalkannya supaya dia kehilangan wawancara. Ini adalah rekrutmen Badan Antariksa. Kamu membuatnya kehilangan wawancara. Sama saja menghancurkan hidupnya. Apa bedanya? Bukan begitu. Teman-teman dengar penjelasanku. Teman-teman. Hujan deras, macet parah. Bahkan jika kita berangkat sekarang sampai ke lokasi wawancara butuh setengah jam. Setiap kali selalu ada yang terlambat, dan kehilangan wawancara. Siapa yang diterima dengan pengecualian? Aku di tengah hujan deras. Memohon selama 10 menit. Baru saja mereka berangkat dengan enggan. Akhirnya, seluruh kelas sebelum rekrutmen dimulai tiba di lokasi di menit terakhir. Tapi, setelah rekrutmen selesai, aku didorong oleh Xia Ningning dari atap. Jatuh dan hancur berdarah-darah. Lin Qingzu, aku tahu, nilai jurusanku tidak cukup, tidak bisa dapat tawaran dari Badan Antariksa. Makanya aku sengaja terlambat. Tapi terus kenapa? Hanya kamu yang pergi karena rasa bersalah. Dengan begitu, aku bisa live streaming mengadu nasib dan dapat lebih banyak fans. Aku dibunuh oleh Xia Ningning. Tapi Feng Yan malah membawa seluruh kelas memberi kesaksian palsu di depan polisi. Pak Polisi, aku tebak begini. Lin Qingzu karena menyebabkan Xia Ningning tidak bisa ikut job fair Badan Antariksa. Merasa bersalah, makanya dia loncat dan bunuh diri. Iya, memang begitu iya. Aku mati tragis. Xia Ningning memanfaatkan ini mengadu nasib untuk simpati. Jadi influencer besar. Kakak Qingzu, meski kau hancurkan hidupku, aku tak pernah salahkan kau. Ayahku demi mencari keadilan untukku menanggung banyak hinaan. Kau pasti tahu penyebab kematian putriku. Aku tidak percaya putriku akan meninggal. Aku mohon, katakan padaku. Aku harus untuk putriku menuntut keadilan. Aku mohon. Ayah. Ayah, berdiri, jangan berlutut padanya. Mau tahu kebenaran? Boleh. Kalau begitu, tampar dirimu 100 kali. Buat aku senang. Mungkin. Aku akan bilang. Baik. Asalkan bisa untuk putriku menuntut keadilan. Aku lakukan apapun yang kau suruh. Dia benar-benar menampar. Tampar lebih keras. Feng Yan, kau bukan manusia. Ayah, jangan. Jangan. Aku bunuh kau. Ayah, aku mohon. Jangan menampar lagi. Aku mohon padamu. Sekarang, kau bisa bilang, Betapa besarnya cinta seorang ayah. Aku tersentuh sampai mau nangis. Kebenaran? Yaitu,
Mau tahu? Turun sendiri dan tanya dia. Jangan pergi. Mohon katakan padaku. Aku mohon. Jangan pergi. Ayah, Ayah, kenapa? kenapa lakukan ini padaku? Aku tidak terima. Aku tidak terima. Aku terlahir kembali. Kembali ke job fair kampus 1 jam sebelumnya. Di kehidupan ini aku pasti tidak akan menghalangi lagi perbuatan bodoh teman sekelas yang tak tahu diri. Meskipun kamu pacarku, aku tetap harus bilang. Kamu membujuk semua orang meninggalkan Ningning pergi ke bursa kerja. Sungguh keterlaluan. Betul. Ningning adalah teman sekelas kita. Aku pasti tidak akan meninggalkannya. Iya. Sebelum Ningning datang, tidak ada dari kita yang akan naik. Karena kalian semua mau mempertaruhkan masa depan untuk menemani Xia Ningning berpetualang, kalian tunggu saja. Sekarang hujan deras. Aku naik duluan. Alasan aku memilih ikut mereka pergi ke bursa kerja, hanyalah ingin merasakan suasana wawancara. Hanya saja tidak tahu, mereka yang tidak punya tawaran kerja sejam lagi, masih bisa tersenyum atau tidak. Karena aku bisa terlahir kembali, maka ayah. Ningning, aku tidak akan meninggalkanmu pergi wawancara sendirian. Kali ini, aku akan membuat teman-teman yang tidak tahu terima kasih ini membayar kesalahan mereka sendiri. Biarkan mereka tahu bahwa perbuatan mereka sangat bodoh. Kenapa belum datang? Belum datang? Menurutmu, kita masih bisa tepat waktu? Aku tahu, kalian pasti tidak akan meninggalkanku. Kenapa kalian masih di sini? Ningning, kapanpun kami akan menunggumu. Masih bengong? Naik. Siaran berita darurat. Karena hujan deras semalaman, banyak ruas jalan di kota ini tergenang parah. Jalan dari sekolah menuju bursa kerja kebanjiran. Sekarang tanpa laranganku kita semua berangkat telat 5 menit, masih ingin ikut wawancara dengan lancar kecuali ada keajaiban. Ketua kelas. Maaf. Ketua kelas. Ini semua salahku. Aku cuma khawatir kalian gugup saat wawancara. Kata ahli makanan manis bisa bikin rileks. Jadi aku berinisiatif sendiri beliin kalian lollipop. Ningning, kamu nggak salah kok. Kenapa harus minta maaf padanya? Orang egois sepertinya. Nggak pantas makan barang yang kamu beli. Ningning, jangan menyalahkan diri sendiri. Kami semua menunggumu dengan sukarela. Iya, Ningning kami semua menunggumu dengan sukarela. Cuma telat beberapa menit aja kan? Nggak masalah. Kamu selalu ingat kami. Kami pun akan ingat selamanya kebaikanmu pada kami. Kami nggak kayak orang tertentu yang berhati keras begitu. Bagus sekali. Cuma nggak tahu 30 menit lagi apakah mereka masih bisa santai mengucapkan kata-kata itu? Lollipop dari Xia Ningning ini akan mengambil dari hidup mereka 15 menit paling berharga. Rasa manis yang masuk mulut saat ini pasti akan menghasilkan bagi mereka ratusan kali, ribuan kali akibat pahit. Kabar terbaru. Ada genangan air parah di depan. Jalan di depan sudah macet total. Kita mungkin akan telat. Mustahil. Sekali lagi, mustahil. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Kenapa jalan ini bisa macet? Apa yang harus kita lakukan? Rekrutmen kampus Badan Antariksa hanya diadakan sekali dalam 5 tahun, melewatkan kesempatan ini, hidupku akan hancur. Kamu sopirnya. Cepat cari jalan. Aku tidak boleh terlambat. Untuk sampai paling cepat ke lokasi rekrutmen.
Kita harus ganti. Kendaraan lain melewati daerah banjir. Feng Yan, bukannya kamu bilang pasti tidak akan ada masalah? Sekarang gimana? Ketua kelas, cari jalan. Ayah dengar setelah kita macet di jalan, langsung mengirim orang dari perusahaan untuk menggendong teman-teman, melewati genangan air. Semua orang diantar dengan selamat ke lokasi rekrutmen. Tapi orang-orang ini bukannya bersyukur. Malahan di internet memfitnah ayahku. Aku yang mengalami langsung silin ini sama sekali tidak gratis. Mengantar kita ke rekrutmen. Sebenarnya, dia minta uang sogokkan 1.000 yuan. Kalian semua ditipu olehnya. Lin Qingzu, kamu sebagai ketua kelas, cepat cari jalan. Ya, kita gimana? Di kehidupan ini aku tidak akan. Demi orang-orang tak tahu terima kasih ini. Secara naif mencari minta tolong ayah. Semua, jangan khawatir dulu. Aku tahu jalan pintas, pasti bisa memastikan kalian sampai dengan selamat ke lokasi rekrutmen. Aku tahu jalan pintas pasti bisa memastikan kita semua sampai dengan lancar ke tempat rekrutmen kampus. Sungguh? Bagus sekali. Sama seperti kehidupan sebelumnya. Perkataan Xia Ningning seolah-olah memiliki kekuatan magis, membuat semua orang mau mempercayainya. Ningning, kamu memang punya cara, tidak seperti seseorang. Begitu ada masalah diam saja tidak punya tanggung jawab sama sekali. Saat memaksa kami mengerjakan soal wawancara, bukankah selalu bilang demi kebaikan kami, penuh omongan besar? Kenapa kamu sekarang jadi diam? Kalian begitu yakin? Xia Ningning akan baik hati. Menunjukkan jalan pintas kepada kalian? Kita benar-benar tidak akan sampai tepat waktu? Kalau saja kalian tidak bandel dan seenaknya menunda setengah jam baru berangkat, hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Minggir, semua minggir. Wawancara rekrutmen kampus sudah dimulai. Semua orang tidak boleh masuk. Tidak. Aku harus pergi wawancara. Memasuki ruang acara tanpa izin itu melanggar hukum, bisa dihukum penjara. Bagaimana bisa begini? Tidak bisa. Saya harus pergi wawancara. Kapasitas 60 gigawatt. Masuk ke tempat acara tanpa izin, itu melanggar hukum, bisa dihukum penjara. Bagaimana bisa begini? Rekrutmen kampus adalah jalan pintas kita masuk ke badan antariksa. Satu-satunya jalan pintas, melewatkan kesempatan ini, ujian rekrutmen umum pasti saya tidak lulus. Usaha kita selama ini, apa tidak sia-sia? Seperti yang dikatakan Feng Yan. Badan antariksa 5 tahun. Hanya mengadakan 1 kali pameran rekrutmen. Rekrutmen kampus lebih langka lagi. Melewatkan kesempatan ini. Ingin masuk badan antariksa lagi. Pasti lebih sulit dari naik ke langit. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Coba pikirkan cara, dong. Bukankah kalian rela menggunakan masa depan kalian sendiri menemani Xia Ningning berpetualang? Kenapa? Sekarang malah menangis minta tolong? Semua, dengarkan aku. Kita terlambat ada alasannya. Kita bisa menemui guru, menjelaskan situasi, mengatur ulang wawancara. Benar? Kita ingin bertemu guru. Siapapun tidak bisa menghentikanku. Masuk badan antariksa. Minggir, berhenti. Pak Ketua, kami terlambat wawancara. Bapak lihat. Apakah Bapak bisa mengatur ulang wawancara untuk kami? Sengaja menunda. Setengah jam baru berangkat. Kalian para siswa, sebenarnya mau apa? Tidak terorganisir dan tidak disiplin. Masih ingin masuk badan antariksa? Mimpilah. Tidak teratur dan tidak disiplin. Masih ingin masuk badan antariksa? Mimpi aja. Dika? Tapi kami semua dari badan antariksa. Kami adalah lulusan binaan langsung. Pak, apa Bapak bisa memberi keringanan? Kami benar-benar tidak sengaja. Pak, Bapak pasti punya cara. Kumohon. Sudah. Badan antariksa adalah institusi paling disiplin. Kalian malah sengaja terlambat, tidak memasukkan kalian ke daftar hitam sudah cukup baik. Bahkan wawancara penting seperti ini kalian bisa terlambat. Kalian juga terlalu tidak bertanggung jawab. Feng Yan,
Bukankah kamu bilang ketua kelas karena cemburu sengaja berbohong, biar kami tenang menunggu Xia Ningning datang? Kenapa sekarang sampai tidak bisa masuk ke tempat acara? Biasanya, jalan yang tidak pernah macet. Kenapa justru pas aku terlambat? Tanpa tanda-tanda. Menjadi macet? Aku tahu. Lin Qingzu, apa kamu yang melakukan ini? Kamu iri pada Xia Ningning, mau membuatnya gagal wawancara, di sekolah tidak berhasil, jadi kamu suruh ayahmu memblokir jalan. Hati kamu sangat kejam. Demi cemburu, masa depan seluruh teman sekelas kau jadikan mainan. Feng Yan, kamu demi membela Xia Ningning? Sampai-sampai alasan yang tidak masuk akal seperti ini pun kau pikirkan. Feng Yan, Apa yang kau lakukan? aku melihat dengan mataku sendiri, Lin Qingzu mengirim pesan ke ayahnya, menyebabkan seluruh kelas kami terlambat wawancara. Muris sekejam ini. Apakah Dewan Sekolah juga akan melindungi? Tidak, aku tidak. Pantasan. Ketua kelas, aku tahu kamu tidak puas padaku. Bahkan jika kamu mau balas dendam padaku, kamu seharusnya tidak melibatkan teman-teman yang lain. Lin Qingzu, wawancara ini berkaitan dengan masa depan kita, bagaimana kau bisa bertindak sekejam itu? Lin Qingzu, meskipun kau pacarku, tapi kau membuat kita semua ketinggalan wawancara. Aku juga harus memberi semua orang sebuah penjelasan. Aku tidak bisa kompromi. Alasan Feng Yan memfitnahku begitu adalah untuk membebaskan Xia Ningning dari tuduhan. Kalian sengaja menunda waktu naik kendaraan. Kalian ketinggalan wawancara ini bukan urusanku. Masih berani membantah? Teman-teman, wanita ini, karena iri aku cantik, sengaja membuat kami seluruh teman sekelas melewatkan yang paling penting dalam hidup 35 netizen 6, 09 netizen 4, wawancara paling penting. Lin Qingzu, wawancara ini berkaitan dengan masa depan kita, bagaimana kau bisa bertindak sekejam itu? 300.000 orang di siaran langsung. Semua membelaku. Aku pasti jadi terkenal wanita juga sangat tidak berperasaan. Beri aku alamatnya. Aku akan ke sana sekarang. Lin Qingzu, kau tidak punya lagi kesempatan untuk membalikkan keadaan. Wanita sejahat kamu. Layak mati. Berhenti. Kalian, Apa yang kalian lakukan? lepaskan, putriku, lepaskan aku. Jangan takut. Ayah datang. Apa hak kalian memukul putriku? Lin Qingzu, membuat kami ketinggalan wawancara. Dia pantas mati. Tidak mungkin. Yang benar-benar membuat kalian ketinggalan wawancara adalah Xia Ningning. Di sini. Aku punya bukti video pengawasan. Bisa jadi saksi. Jangan dengar omongannya. Dia ayahnya Lin Qingzu. Lin Qingzu, dia membantu putrinya. Buat kesaksian palsu. Lepaskan. Kakak Feng Yan, kamu tahu aku kan? Aku nggak akan melakukan hal seperti itu. Ningning. Ningning itu gadis baik, yang berhati mulia, setiap hari. Bahkan, kalau nggak makan siang, dia tetap kasih makan kucing liar di sekolah. Aku percaya dia, nggak akan menyakiti kita. Ningning bawain aku, sarapan selama 4 tahun, tanpa pernah mengeluh, dia nggak akan menyakitiku. Aku nggak lulus CET 4. Dia yang selalu menyemangatiku dan menghiburku. Aku percaya karakter Ningning. Aku keseleo kaki. Ningning gak repot. Dia terus menuntunku naik turun tangga. Dia gadis paling baik hati yang pernah aku lihat. Kita semua teman sekelas. Ini cuma bantuan kecil. Aku nggak sebaik. Kalian bilang, kok, dia berani live streaming. Di saat seperti ini, memanjatkan diri dan cari simpati. Ya karena dia pikir, semua teman sekelas akan berpihak padanya. Xia Ningning, aku nggak izinkan kamu memfitnah putriku. Banyak yang bersaksi untuk mereka. Kita nggak bisa membantah. Malah kita dicap. Orang kaya yang seenaknya. Nanti, ayah akan, seperti sebelumnya, kena cyberbullying lagi. Qingzu, kamu bodoh banget. Gimana bisa kamu tinggalin ayah sendirian?
Nganter siswa wawancara. Malah minta uang. Kamu gila miskin? Pura-pura baik, kenapa nggak mati aja? Iya, pantas anakmu mati. Nggak ada yang antar. Tidak. Kalian nggak boleh ngomong begitu tentang anakku. Ayah, tenang aja, aku tahu apa yang harus dilakukan. Tenang, ayah pasti bikin dia kapok. Nggak bakal biarin kamu. Apa ayahku juga? Kalian mungkin tidak tahu, Lin Qingzu mengandalkan uang keluarganya, terus-menerus menindas kita. Hanya karena kita terlambat sedikit, dia menyuruh seluruh kelas kita berdiri dihukum di tengah hujan. Aku tidak berbohong. Aku punya bukti. Kalian lihat. Keluarga, kalian nilai sendiri. Lin Qingzu sebagai ketua kelas, apa benar dia melakukan ini? Gadis jahat seperti Lin Qingzu, apa pantas jadi ketua kelas? Orang tua mereka pasti sangat sedih melihatnya. Itu, anak siapa itu? Aku sarankan, batalkan kualifikasi wawancaranya. Yang berdiri itu, anak siapa lagi? Orang tua mereka melihat, pasti sangat sedih. Ini bukan bullying, malah satu orang, menindas seluruh kelas. Aku juga tidak ingin mengeksposnya. Batalkan kualifikasinya. Betul, orang tua mereka pasti sangat sedih. Suaranya enak didengar, hostnya cantik banget. Hostnya cantik suaranya enak didengar. Sedang mempermainkan masa depan seluruh kelas, bercanda. Netizen 4, teman sekelas kalian sangat kasihan. Orang macam dia juga pantas jadi ketua kelas. Netizen 2, punya sedikit uang di rumah seenaknya sendiri. Sudah Ning sangat Ning. berani. Orang seperti Lin Qingzu harus ditangkap, dihukum. Lin Qingzu adalah dari grup Lin, anak perempuan ketua direktur. Ketua direktur Lin membesarkan sampah seperti ini, moralitasnya diragukan. Aku usul mulai sekarang, kita boykot grup Lin. Benar. Boykot. Lin Qingzu baru sekejap aku sudah punya ratusan ribu penggemar. Dengan adanya penggemar ini, ditambah persona korban. Bahkan jika aku tidak dapat tawaran dari badan antariksa aku tetap bisa live streaming jualan. Cuan banyak banget. Lin Qingzu nilai akademikmu bagus, lalu kenapa? Kau putri keluarga Lin, lalu kenapa? Seumur hidup kau tidak akan bisa menyaingiku. Saudara Lin Qingzu sekolah akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas jika benar itu kau. Karena kita akan menyelidiki. Kita selidiki di tempat sekarang juga. Bagaimanapun, aku sudah lapor polisi. Menyangkut masa depan, puluhan siswa, kami akan merekonstruksi tempat kejadian bersama, menyelidiki kebenaran peristiwa. Selanjutnya, kami akan menampilkan ponsel Tuan Lin ke layar besar. Silakan lihat layar besar. Teman-teman, saat aku datang aku menemukan jalan menuju acara rekrutmen kampus. Banyak genangan air. Jadi kita harus segera berangkat. Kalau tidak, kita mudah macet di jalan. Tapi Ning Ning belum datang. Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Benar. Kau terus bilang, kita adalah satu tim. Saudari Ning Ning. Pasti akan tiba tepat waktu. Aku sudah menghubungi relawan, akan ada petugas khusus yang mengantarnya ke lokasi. Dia pasti akan tiba tepat waktu. Tolong percaya padaku, Ning Ning pasti. Tiba tepat waktu di lokasi, jadi silakan naik dulu. Saya baru saja melihat live streaming dari Ning Ning, dia tidak mengatakan seperti itu. Di internet, benar dan palsu campur aduk. Kita harus percaya pada polisi kan? Menurutmu, video ini asli? Kalau asli, maka kita berarti kita sudah salah menuduh gadis ini ya. Padahal dia demi kebaikan kita semua. Dan, ini, solusi terbaik. Jangan-jangan kita tertipu oleh Ning Ning ini tertipu. Palsu. Video ini dibuat oleh Bapak Lin Qingzu Feng Yan kamu, bicaralah untukku. Feng Yan bohong itu menghalangi kerja polisi. Akan bertanggung jawab secara pidana. Jangan tanya aku tidak tahu apa-apa. Ning Ning apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Kalian semua bisu, cepat katakan pada inspektur video ini dipalsukan olehnya. Aku tidak mau dipenjara. Kamu. Mereka tentu tahu ini asli. 1 jam yang lalu, aku memang dengan sabar menasihati mereka, tapi kata-kataku ini malah disalahartikan oleh mereka sebagai niat buruk. Ini video CCTV dari dalam bus. Kalian tidak percaya, bisa cek sendiri. Video di ponsel Tuan Lin memang CCTV di dalam bus. Ini benar. Kalau bukan karena CCTV Lin bukankah oleh Ning Ning ini akan difitnah mati. Ning Ning ini masih muda sudah jahat begini. Aku akan merekam ini dan upload ke internet.
biar semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Iya, Para orang tua ini. Berikan ponselnya padaku, kamu ngapain? Xia Ningning. Merampas barang orang lain secara ilegal juga termasuk tindak pidana orang jahat. Aku sudah mulai live streaming. Kamu jangan coba-coba memfitnah Lin lagi. Diam. Silakan ceritakan kejadian saat itu. Lin Qingzu awalnya sudah menasihati anak-anak ini. Tapi anak-anak ini malah bersikeras menunggu Xia Ningning. Bilang kalau Xia Ningning tidak datang, mereka tidak mau pergi. Akhirnya menunggu setengah jam lamanya. Teman-teman, kalian lihat kan? Ini kebenaran yang sebenarnya. jangan sampai tertipu oleh Xia Ningning. Dia cuma cari simpati, cari perhatian. Dia juga mau memanfaatkan penderitaan Lin jadi selebriti internet dan mengeruk keuntungan mimpi. "59 netizen 5, selama aku ada, dia tidak akan bisa jadi selebriti internet dan mengeruk keuntungan." Berhenti. Kalian ini menganggap wawancara main-main? Dan kamu, Xia Ningning, kamu membuat semua orang ketinggalan wawancara. Sudah kubiarin masih membalikan fakta dan memfitnah orang baik. Sebenarnya apa maksudmu? Aku tidak sengaja menunda selama ini. Aku pergi membelikan loli untuk semua orang. Aku juga demi kebaikan semua orang. Feng Yan, tolong jelaskan untukku. Qingzu, kau tahu karakter Ningning. Cepat bicarakan untuknya. Suruh aku bicara untuk pembunuh mimpi. Feng Yan, kau dan Xia Ningning adalah teman masa kecil. Tumbuh besar bersama, setiap hari lengket bersama. Kalau soal mengenal, seharusnya kaulah yang lebih mengenalnya. Qingzu, kau. Ketua kelas, aku tahu kau menyalahkanku, karena terlalu dekat dengan Kak Feng Yan, ingin membalas dendam padaku, tapi kami hanya teman baik, tidak seburuk yang kau pikirkan. Ketua kelas Ningning berlutut minta maaf padamu. Aku mohon, lepaskan aku, oke? Lin Qingzu, si pengecut ini selama aku bisa pura-pura menderita, dia pasti tidak akan menuntut nanti. Aku akan cuci bersih di internet, jadi lebih mudah. Kalian cepat ambil gambar. Dia memaksaku berlutut. Teman-teman, lihatlah si manipulator kecil ini, mulai memanipulasi moral Xia Ningning. Netizen bilang, suruh kau pergi ke kelas tak terbatas. Aktingnya lumayan bagus. Iya, Kau sengaja membalikan fakta, membuka kedokku. Lututmu ini. Aku pantas menerimanya. Ningning. Lin Qingzu, kok kamu begitu keras? Ningning sudah berlutut padamu. Apalagi yang kamu mau? Di mata mereka, Xia Ningning adalah seorang gadis kecil yang polos, tidak punya muslihat dan juga lucu. Feng Yan, kebenaran. Dari masalah ini, kamu paling tahu. Kamu yakin masih mau berpihak padanya? Qingzu, aku juga tidak tahu Ningning akan melakukan hal yang begitu ceroboh. Demi beberapa lollipop membuat seluruh kelas kehilangan kesempatan wawancara. Jadi kamu memintaku menjadi kambing hitam untuknya? Jika saat itu kamu lebih tegas antar kami dulu ke pameran kerja, kami mungkin juga akan ikut wawancara. Lagi pula Ningning sudah menyesali kesalahannya. Kenapa kamu terus mempersoalkannya? Aku punya video di sini. Xia Ningning, apa yang mau kamu bantah? Berikan padaku. Ketua kelas, aku sudah menjelaskannya, aku cuma khawatir kalian semua gugup saat wawancara. Aku pergi membelikan kalian lollipop, kenapa kamu harus terus bermusuhan denganku? Apa kamu harus memaksaku bunuh diri, baru kamu senang? Baik, kalau begitu aku akan mati saja. Ningning. Dia tidak akan tega mati. Semuanya, lihatlah. Apakah Xia Ningning sengaja terlambat? Pasti terlihat. Ini rekaman CCTV supermarket. Xia Ningning, disinilah. Lollipop yang dibelikan untuk semuanya. $5.000. Mahal sekali. Mereka, para bodoh itu, tidak pantas. Ningning. Busnya segera akan berangkat. Kamu di mana? Bukan urusanmu. Banyak urusan. Kakak Feng Yan. Aku segera sampai di gerbang sekolah. Tenang saja. Sayangku.
Adik, ku dengar kalian mahasiswa tingkat akhir semua pergi ke kampus untuk mengikuti rekrutmen langsung dari Badan Antariksa. Kenapa kamu masih punya pikiran belanja di sini? Terlambat rekrutmen langsung adalah pantangan besar. Takut apa? Lagi pula tidak akan diterima. Paling tidak, ia sudah tidak pergi. Adik, kenapa kamu sudah menyerah sebelum mencoba? Adik, sekarang pergi masih sempat, kalau tidak, nanti benar-benar terlambat. Aku bilang, kenapa kamu suka sekali campur urusan orang yang tidak berkepentingan malah lebih sibuk, kamu? Kamu ini, anak, benar-benar tidak tahu terima kasih. Kamu. Yang ini semua aku ambil. Bayar ya? Jangan pura-pura mati. Aku punya. Masih ada satu video lagi. Jangan pura-pura mati. Aku di sini. Masih ada video lain. Sayang. Pergi. Pantasan. Aku tidak. Video ini palsu, itu dibuat oleh Lin Qingzu. Xia Ningning. Kamu sengaja terlambat. Demi kamu seluruh kelas kami semua terlambat, kamu mempermainkan kami. Aku tidak. Sayang, hidupku hancur karena kamu. Kakak Feng Yan, tolong aku. Wei Wen. Feng Yan, kaulah yang terus mencuci otak semua orang menyuruh kami menunggu yang manis ini. Kami terlambat, kamu juga tidak lepas dari tanggung jawab. Tunggu saja. Kamu yang berikutnya? Aku juga tertipu olehnya. Aku tidak tahu apa-apa. Berhenti, jangan pukul lagi. Pantas. Teman-teman lihat. Ini dia Xia Ningning, nasib pembuat onar ini. Masa depan seluruh kelas dihancurkan olehnya. Hanya kena pukul. Terlalu murah untuknya. Sayang. Kamu berani menyakitiku? Xia Ningning. Kamu fitnah siswa Lin Qingzu. Dampaknya buruk. Silakan, ikut kami. Ketua kelas, aku salah. Aku tahu aku salah. Kami seharusnya tidak percaya ucapan si imut ini. Dan kehidupan sebelumnya aku dan ayahku dibandingkan dengan penderitaan ini tidak seberapa. Orang-orang ini hanya hasil perbuatan mereka sendiri. Siswa Lin, cepat lihat. Siswa Lin, maaf. Kami semua ditipu oleh Xia Ningning baru memaki kamu di internet. Siswa Lin dan ayah Lin adalah orang baik. Kami mendukung keluarga Lin, Lina. Teman-teman kami undang ketua direktur Lin untuk berbicara. Keluarga Lin memang kaya, tapi kami selalu taat hukum. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau menindas orang dengan kekuasaan. Jadi, berharap kalian ke depan membuka mata lebar-lebar. Jangan lagi ikut-ikutan. Internet bukan tempat bebas hukum. Harap netizen melihat dengan rasional. Ketua kelas, kami biasanya tidak memperlakukanmu buruk. Kamu mohon kepada Dewan Sekolah beri kami kesempatan lagi. Ketua kelas, kamu juga terlambat. Anggap saja demi dirimu sendiri. Iya. Qingzu. Kamu membuat Ningning menderita. Tujuan tercapai. Marahmu pasti sudah reda. Sudah jam berapa ini? Masih pamer kekuasaan ketua kelas. Sekarang menyesal? Dulu bersama-sama mengejekku waktu itu. Cepat lupa. Aku masih punya video. Untuk mengingatkan kalian. Ketua kelas. Aku hanya takut kalian gugup saat wawancara. Kata ahli. Makanan manis bisa bikin rileks. Jadi aku ambil inisiatif sendiri belikan kalian lollipop. Ningning, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa harus minta maaf padanya? Orang egois seperti dia. Tidak pantas makan barang belianmu. Ningning, jangan menyalahkan dirimu. Kami semua sukarela menunggumu di sini. Iya, Ningning, kami semua sukarela menunggumu. Cuman telat beberapa menit kan, bukan masalah besar. Kamu selalu peduli sama kami. Kami juga akan selamanya mengingat kebaikanmu. Kami tidak seperti orang lain yang berhati keras seperti batu.
Setelah terlahir kembali aku hanya melakukan dua hal. Pertama, minta ayahku menyelidiki Xia Ningning, sebenarnya sedang apa, kedua rekam suara, rekam video. Terhadap kalian, aku sudah berbuat sebisa mungkin. Lepaskan aku kembali. Lin Qingzu. Meskipun aku tidak bisa jadi selebgram, tapi kamu sama sepertiku. Tidak bisa ikut wawancara badan antariksa. Lin Qingzu, meskipun keluargamu punya. Meskipun keluargamu kaya, apa artinya? Mimpimu di badan antariksa akhirnya hancur. Karena tidak bisa menjebakku. Hanya bisa mencari alasan seperti ini untuk menghibur dirimu sendiri. Tapi, aku sudah sejak lama bukan lagi kehidupan sebelumnya Lin Qingzu yang naif itu. Di kehidupan sebelumnya, Xia Ningning menyebabkan keluargaku hancur dan menanggung banyak hinaan. Di kehidupan ini, hanya menggagalkan rencananya. Bagaimana bisa dianggap balas dendam yang besar? Lin Qingzu, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Asalkan membuatmu tidak nyaman. Aku mau melakukannya. Xia Ningning, ada satu hal yang kebetulan aku lupa memberitahumu. 2 bulan yang lalu, aku sudah mendapatkan tawaran dari badan antariksa. Jadi ikut wawancara atau tidak bagiku. Tidak masalah. Satu-satunya kuota rekomendasi sekolah ternyata diberikan padanya. Atas dasar apa? Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Kau pasti mengandalkan hubungan keluarga baru mendapat tawaran itu, pada intinya. Kau hanyalah terlahir di keluarga yang baik. Putriku mendapatkan tawaran. Sepenuhnya karena usahanya sendiri. Dan dengan keluargaku Lin. Tidak ada hubungan, sama sekali. Aku tidak percaya. Apa kau menerima keuntungan dari korporasi Lin, sehingga kau memberikan kuota itu padanya? Siswi Xia jangan bicara sembarangan. Siswi Lin, selama 4 tahun kuliah nilai mata kuliahnya selalu peringkat 1 di kota, apa masalahnya memberikan kuota padanya? Menurutku kau hanya ingin menjilat korporasi Lin, sehingga kau memberikan soal lebih awal kepada Lin Qingzu, benar kan? Jika kau tidak bersalah, kenapa tidak diumumkan lebih awal kuotanya masuk badan antariksa? Pasti ada kecurangan kau. Pasti ada yang tidak beres. Pantas saja Lin Qingzu tidak buru-buru ikut wawancara. Ternyata dia sudah menyiapkan jalan mundur. Menurutku, pembohong terbesar bukanlah Xia Ningning, melainkan Lin Qingzu. Betul, pasti ada permainan kotor. Tidak nyangka ya, siswa Lin ini ternyata orang yang pakai jalur belakang. Semua tidak ada yang benar. Sayang, tadi aku sudah bilang, banyak hal baik tentang dia. Aku mau lihat. Xia Ningning masih bisa bikin keributan apa? Karena direktur merasa tidak bersalah, maka aku akan telepon dinas pendidikan. Kamu tidak bersalah, kan? Setelah diperiksa akan ketahuan. Dan kamu kaki tangan ini, biasanya kamu paling suka menjilat Lin Qingzu, kan? Kalau begitu aku mau lihat. Apakah dia hari ini bisa melindungimu? Selama 4 tahun kuliah, siswa Lin berapa banyak juara pertama lomba yang dia dapat? Kamu tahu, dia bisa dapat perhatian dari badan antariksa. Ada masalah apa? Saat dia bereksperimen tengah malam, kamu pasti sedang tidur nyenyak, kan? Jadi, dia bisa masuk badan antariksa? Sedangkan kamu hanya bisa di sini jadi badut. Kamu ngawur. Aku tidak tertarik pada badan antariksa, tapi aku juga tidak tahan melihat kalian yang praktek curang di balik layar. Aku akan berikan keadilan pada teman-teman. Betul. Berikan kami keadilan, konspirasi. Dinas Pendidikan? Aku mau melapor. Sekarang kalian beri aku jatah masuk badan antariksa itu, masih ada waktu, kalau tidak jangan salahkan aku, jika aku bersikap kasar padamu. Teman-teman, ada tontonan bagus nih. Gak rugi datang semuanya. Gak rugi, ya. Kalau benar, tidak perlu takut fitnah, terserah kamu mau lapor kemana, jatah ini pasti tidak akan jatuh ke tangan kamu yang paling bodoh. Orang yang nilai mata kuliah intinya pas-pasan. Masih ingin masuk badan antariksa. Aku tidak bisa masuk badan antariksa. Lin Qingzu yang manis ini juga jangan bermimpi masuk. Xia, ada yang mau dibicarakan, kita bicara baik-baik. Pak Ketua, ini. Merasa bersalah. Pak Ketua, ini apa-apaan? Pak Ketua, jatah badan antariksa diberikan pada Lin Qingzu itu sepenuhnya sesuai aturan, kamu ini kenapa? Sampai ke dinas pendidikan itu tidak bagus.
Kalau sampai merusak reputasi sekolah, apakah kamu sanggup bertanggung jawab? Anu Xianingning. Apa yang kamu minta? Selama aku bisa melakukannya, Ningning mintalah pada Pak Ketua beri kami satu kesempatan lagi kesempatan wawancara ya. Kami terlambat juga demi kamu loh. Iya Ningning, masa depan kami ada di tanganmu. Kalian terlambat wawancara. Apa urusannya denganku? Jangan kau lempar tanggung jawab padaku. Aku kan tidak menyuruh kalian menungguku, keputusan sendiri pantas. Ketua kelas kamu, yang membuat Xianingning marah. Kamu harus bertanggung jawab sampai akhir. Jika ayahku tahu, aku tidak pergi wawancara, pasti akan memukulku sampai mati. Ketua kelas. Kamu selalu bilang, kita adalah satu tim. Kamu tidak bisa sendiri, ambil tawaran kerja lalu meninggalkan kami. Yang membuat kalian terlambat adalah Xianingning. Pemerasan moral tidak berguna bagiku. Lin Qingzu. Sekarang berlututlah dan sujud 100 kali padaku. Mungkin aku masih bisa membantu orang-orang bodoh ini, memohon keringanan. Kamu terlalu banyak makan jamur, sampai berhalusinasi. Kenapa aku harus orang yang tidak kukenal memohon padamu? Ketua kelas kamu saja mengalah, berlutut sebentar, tidak akan membuatmu kehilangan apa-apa. Siapa yang berani mengganggu putriku? Aku akan bertarung mati-matian dengannya. Berani-beraninya kau menyentuhku, percaya atau tidak, aku akan melaporkanmu. Ingin melaporkanku? Silakan. Ningning kamu. siswa Xia. Jika kamu ingin untuk mereka meminta kesempatan wawancara, aku bisa menyetujuinya. Kamu sudah pikun. Yang aku mau adalah kuota masuk ke badan antariksa, ditambah 100.000 kompensasi moral. Lin Qingzu. Posisi insinyur ini adalah milikku. Kalau anggota dewan setuju, aku tidak masalah. Kalau kamu tidak setuju, aku akan langsung menelepon dinas pendidikan. Kuotanya sudah ditetapkan tidak bisa diubah. Benar, kan? Kuotanya tidak bisa diubah. Tapi jumlah uangnya bisa diubahkan. Apa maksudmu? Kompensasi dinaikkan menjadi 200.000. Kalian membuatku tidak bisa mengikuti wawancara. Bayar aku lebih banyak itu sudah cukup, kan? Kamu terlalu keterlaluan? Kalau tidak bayar aku segera. Siapa yang menelepon dinas pendidikan? Melaporkan bahwa kursi di badan antariksa ada kecurangan. Ini menyangkut masa depan dan keadilan siswa. Harus diselidiki tuntas. Direktur Zhou kepala Ki ini, ada kesalahpahaman. Xiao Liu, kamu cepat pesan restoran, pesan yang terbaik. Baik. Tidak perlu. Siapa yang menelepon dinas pendidikan untuk melaporkan? Aku melaporkan. Anggota dewan menerima suap dan secara pribadi menjual kuota badan antariksa kepada putri keluarga Lin. Lin Qingzu. Anggota dewan, Zheng, ikut kami ya. Dan kalian berdua. Aku saksi, aku ikut juga. Ketua Dewan Zheng, urusanmu coba jelaskan. Direktur Ki siswa Lin Qingzu, prestasinya sangat baik, kursi di badan antariksa diberikan padanya memang sudah sepantasnya. Jino, tidak ada kecurangan. Kenapa tidak diumumkan? Prestasiku juga bagus. Aku memenangkan banyak penghargaan. Kenapa kursi itu tidak bisa jadi milikku? Aku kan ratu kampus, aku yang paling cantik di sekolah, kenapa aku juga tidak dapat kursi di badan antariksa? Feng Yan ini, aku pernah dengar, di mahasiswa tahun ini, dalam debat bahasa Inggris. Dia memenangkan, juara 1 tingkat kota. Kursi yang seharusnya menjadi milikku, pasti akan kurebut kembali. Coba jelaskan. Feng Yan memang memenangkan juara 1, itu benar, tapi jika dilihat dari nilai 4 tahun ujian dan penghargaan, siswi Lin Qingzu ini memang lebih unggul. Sedangkan kamu, selalu di peringkat bawah masih ingin bersaing dengan Lin Qingzu memperebutkan kursi, benar-benar konyol. Kamu lucu, kamulah yang di peringkat bawah. Apa kau menerima uang dari keluarga Lin? Makanya selalu membelanya? Dia barusan memintaku uang tutup mulut 200.000, pasti ada masalah. Pak Direktur Xianingning ini tidak pernah jujur. Tadi dia masih memerasku kamu. Cukup. Kalian pikir ini pasar? Para pimpinan aku melewatkan wawancara hari ini.
Jika aku tidak mendapatkan kursi di Badan Antariksa, aku harus menunggu 5 tahun lagi. Menurut kalian, ada berapa kali 5 tahun dalam hidup? Saya mohon kepada para pimpinan, beri saya mohon kepada Bapak, Ibu, kembalikan keadilan untuk saya. Cepat berdiri. Jika Anda tidak mengembalikan kuota kepada saya tidak akan bangun Anda. Aduh, Kepala Dinas Pendidikan melakukan kecurangan memaksa korban berlutut. Saudara ini, jangan sembarangan bicara. Itu tergantung pada sikapmu mulutku sendiri. Aku mau bicara sesukaku. Terserah aku. Lin Qingzu, meskipun aku tidak dapat kuota antariksa, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. Instansi apa yang aku masuki, bukan kau yang memutuskan, lebih baik urus dirimu sendiri. Kamu. Sudah, jangan bertengkar. Soal kuota, kami pasti akan menyelidikinya dengan tuntas. Baru begitu dong. Silakan periksa. Ini adalah rekomendasi dari sekolah untuk Badan Antariksa. Semua ada di sistem. Jika dipalsukan, saya akan langsung tahu. Tidak perlu diperiksa. Dokumen sudah saya bawa, halaman terakhir adalah peringkat teman-teman satu angkatan. Saya peringkat 1, nilai-nilai ini asli. Tidak mungkin. Dokumen ini pasti palsu. Transkrip nilai. Ada stempel sekolah, mana bisa dipalsukan. Feng Yan, semester 6, kamu tidak ikut ujian akhir? Kenapa kamu tidak ikut ujian? Kamu pasti tahu alasannya. Feng Yan. Aku ingin menonton film, kamu temani aku menonton film, ya? Ning, jangan macam-macam. Sebentar lagi ujian. Tidak hadir ujian tanpa alasan, bisa kena sanksi. Ternyata aku tidak sepenting ujian yang buruk, kamu tidak temani aku, banyak yang mau temani aku. Ning. Semua salahmu. Memaksaku menonton film. Dengan aku menonton film adalah keberuntunganmu kamu. Sudahlah. Masalah kuota sudah diperiksa dengan jelas. Kalian cepat pulang. Ya, saya akan bawa mereka kembali sekarang. Ayo, cepat pergi. Pergi. Pak Zeng, aku menyuruh murid-murid pulang. Tapi tidak bilang kau boleh pulang. Pak Zhou, apalagi petunjuk Anda? Lihat saja, ada yang melaporkan Anda dengan nama terang. Menerima 500.000 untuk biaya pindah sekolah. Bagaimana Anda menjelaskannya? Aku salah. Maaf. Kami tidak seharusnya seperti dulu memperlakukanmu seperti itu. Kami tahu kami salah. Tolong bantu kami memohon. Biarkan kami mendaftar ulang untuk wawancara. Kamu tidak akan membiarkan kami mati, kan? Kata maaf tidak perlu diucapkan. Mulai sekarang, kita sepertinya tidak akan punya hubungan lagi. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Rekaman CCTV cukup membuktikan kalian adalah sengaja menunda waktu naik kendaraan sehingga menyebabkan terlambat perilaku buruk seperti ini. Pasti tidak mungkin mengajukan ulang wawancara. Lin Qingzu, ya? Kamu adalah pacarku. Pasti tidak akan mengabaikanku, kan? Begini kamu minta ayahmu untuk mencari koneksi. Paling tidak keluar lebih banyak uang. Kamu tertawa apa? Cepat carikan aku. Kak Feng Yan, kamu belum mengerti. Seseorang yang sudah menjadi insinyur di hatinya sudah tidak ada kamu sebagai pacarmu ini. Dia, kalau bukan karena kamu aku bisa kehilangan kesempatan masuk Badan Antariksa, kamu. Kamu melewatkan unit antariksa terbaik di dalam negeri. Kehidupan selanjutnya akan mengalami perubahan besar, tapi tidak layak untuk dikasihani. Orang dewasa harus membayar kesalahan sendiri. Lollipop dari Xia Ningning? Manis? Apa maksudmu? Lollipop itu manis. Tapi juga pahit. Pahitnya bisa mematikan. Feng Yan. Kita putus saja. Qingzu. Jangan kejar. Dia jelas tidak mau peduli kita. Yang terpenting sekarang adalah mengajukan wawancara. Bagaimana kalau kita memohon pada anggota Dewan Sekolah? Benar? Anggota Dewan Sekolah? Bukankah dia bersama kalian datang bersama? Jangan tanya. Anggota Dewan Sekolah dicopot. Apa? Wawancara kita.
akan gagal. Pak, aku pulang. Bagus sekali. Putriku yang manis kembali lagi. Pak, Xia Ningning. Kenapa dia begitu memusuhiku? Di kehidupan sebelumnya, dia bertekad untuk membunuhku. Sepertinya bukan hanya iri karena keluargaku kaya. Ya, itulah yang paling membuatku bingung. Lin Qingzu, aku tahu nilai akademikku tidak cukup untuk mendapat tawaran dari Badan Antariksa, hanya karena kamu pergi karena rasa bersalah. Dengan begitu, aku bisa live streaming dan memanfaatkan kesedihan untuk mendapatkan lebih banyak penggemar. Jika kamu melihat ini, kamu akan tahu semuanya. Ternyata sejak awal Xia Ningning pindah ke kelasku. Memang datang untuk menargetkanku. Pak, dulu aku mengira Xia Ningning menyukai Feng Yan, ingin merebut Feng Yan dari sisiku, itulah kenapa dia menjebakku. Tak kusangka alasan sebenarnya. Ternyata adalah ayah Xia Ningning. Tutup buku akulah yang terhebat sedunia. Begitu 50 juta ini masuk, aku akan pergi besok beli Rolls Royce. Xia Zekiang, dana bantuan bencana dari perusahaan. Kamu berani korupsi juga. Apa hati nuranimu dimakan anjing? Bukan, saya tidak. Selimut tebal diganti dengan selimut tipis kapas hitam. Beras premium diganti dengan beras pecah fermentasi. Xia Zhenqiang, buktinya kuat, kamu masih berani mengelak? Xia Zekiang, kamu akan menghabiskan waktu di penjara. Kamu? Siapa kalian? Xia Zhenqiang korupsi, dana publik, sudah ditangkap oleh kejaksaan, sekarang rumah ini juga hasil korupsinya. Kami akan menyita sesuai hukum, harap kerjasama. Xia Zhenqiang korupsi dan menerima suap, apa hubungannya dengan saya? Ini rumah saya, jangan ada yang coba mengusir saya. Saya juga tidak pergi, yang melanggar hukum adalah ayah saya. Saya tidak melanggar hukum. Tolong kerjasama. Jangan sentuh saya adalah Nyonya Xia yang terhormat. Pergi. Saya tidak pergi. Tolong kerjasama. Jangan sentuh aku ini Nyonya Xia yang terhormat. Pergi. Aku tidak pergi. Jangan sentuh aku. Aku peringatkan kamu. Menghalangi tugas hukum bisa masuk penjara. Bu, nanti malam teman sekelas akan datang ke rumah besarku. Sekarang bagaimana dong? Mana aku tahu. Xia Zhenqiang, aku ingin cerai denganmu. Iya, Bu, kamu cerai saja dengan dia, lalu cari aku ayah yang kaya, dengan begitu aku tetap putri bangsawan. Kamu? Apa aku bilang akan bawa kamu, anak bawaan? Aku? Katanya ayahnya mencuri puluhan juta dari keluarga Lin. Ditangkap? Kei pun pantas sekolah di sekolah elit, tidak mawas diri saja. Pantas atau tidak? Ningning. Pelaku kejahatan. Ayah Lin Qingzu adalah yang membuat paman masuk penjara. Lin Qingzu, aku tidak akan melepaskanmu. Nak, Xia Ningning itu kemungkinan akan terus mengganggumu. Begini saja, aku akan sediakan beberapa pengawal untuk melindungimu. Setelah Xia Ningning dikeluarkan, dia langsung pindah ke sekolah kita, jelas sekali dia datang untukku. Tidak usah, Pak, aku tidak terbiasa ada yang mengikutiku. Xia Ningning, aku ingin lihat aksi apa lagi yang bisa kau lakukan. Aku pergi. Baiklah. Qingzu, ini aku. Keluarlah, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Ketua kelas, ini adalah bentuk perhatian kami untukmu. Qingzu,
Tentang kejadian sebelumnya kami yang bersalah padamu. Kami seharusnya tidak mempercayai kata-kata Xia Ningning. Hampir membuatmu menanggung fitnah yang tidak adil. Kami tahu, kami salah. Jangan marah lagi. Tidak apa-apa. Sudah kubilang itu semua masa lalu. Kalau begitu, soal wawancara ulang, bagaimana? Melewatkan lamaran di Badan Antariksa. Kalian bisa pergi wawancara di unit lain. Tapi, Karena kalian sudah makan lollipop Xia Ningning, cobalah sedikit pahitnya hidup. Saja. Ketua kelas. Ini semua salahku. Aku hanya khawatir kalian gugup saat wawancara. Kata ahli, makanan manis bisa membuat rileks, jadi aku inisiatif sendiri membelikan kalian lollipop. Ning. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa harus minta maaf padanya? Orang egois seperti dia. Tidak pantas makan barang yang kamu beli. Mereka kehilangan kesempatan untuk sukses besar. Jarak antara aku dan mereka ke depan hanya akan seperti retakan di kertas. Semakin lebar. King Ju, apa kamu sudah memaafkan kami? Ini yang kubayarkan untuk kalian rincian, biaya soal wawancara tolong, saat kalian ada waktu bayarkan. lihat apa yang kita lakukan sebelumnya, apa saja yang sudah kita lakukan. Kita selalu membenci ketua kelas, tapi ketua kelas benar-benar memikirkan kita. Ketua kelas selalu memaksa kita belajar bahasa Inggris, belajar pengetahuan profesional, mengerjakan soal wawancara. Ternyata semua demi kebaikan kita. Ternyata ketua kelaslah yang benar-benar baik pada kita. Tapi kebaikanku pada kalian pada akhirnya kalah dengan keuntungan kecil dan beberapa kata manis dari Xia Ningning. Uang ini aku terima dengan hati bersih. Xia Ningning. Hei, aku akan melaporkan Xia Ningning atas fitnah. Lin Qingzu, kamu bikin aku susah. Kamu juga jangan mimpi enak. Mau masuk Badan Antariksa mimpi aja. Xia Ningning, kamu diduga memfitnah Lin Qingju. Silakan ikut kami untuk dimintai keterangan. Enggak, aku tidak. Pak polisi, aku tidak di internet ngomong jelek dan fitnah Lin Qingzu. Aku tidak bersalah. Dunia maya bukan bebas hukum. Setiap akun itu terverifikasi identitas asli. Apa aku akan masuk penjara? Itu tergantung apakah kamu bisa mendapatkan pengampunan dari yang bersangkutan. Minta aku pada Lin Qingzu, minta maaf pada yang manis itu. Aku tidak bisa. Ningning, kamu di mana? Kami datang untuk menyelamatkanmu. Kakak Feng Yan, aku di sini. Ningning, Kakak Feng Yan, Lin Qingzu memfitnahku. Dia ingin aku di penjara. tenang saja. Aku datang untuk menjadi saksi bagimu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu di penjara. Aku juga tidak akan membiarkanmu di penjara. Itu Lin Qingzu sengaja memfitnah Ningning. Aku punya bukti. Itu Lin Qingzu yang sengaja memfitnah Ningning. Aku punya bukti. Ini bukti. Apa buktinya? Kamu tidak lihat? Lin Qingzu pacarku. Dia cemburu karena aku dekat dengan Ningning. Makanya, dia sengaja memfitnah Ningning. Menurut penyelidikan kami, yang menyebar fitnah tentang Nona Lin adalah Xia Ningning. Pak polisi, ini cuma masalah kecil, kan? Jangan dibesar-besarkan. Ningning masih gadis kecil. Tolong beri keringanan. Iya? Kamu sudah terima uang, jadi segera lepaskan Ningning. Kurang ajar. Hormati. Orang yang nolak uang itu lucu. Kaku banget, lucu. Apa kamu ngerasa uangnya kurang? Gini, sebut saja jumlahnya. Asal hari ini Ningning bebas, berapapun aku sanggup bayar. Kamu menghalangi penegakan hukum. Itu melanggar hukum. Baiklah. Hari ini aku akan bertahan sampai akhir. Kalau hari ini Ningning tidak dilepas, aku juga tidak akan pergi. Aku juga. Kali ini tidak mencapai standar hukuman, kamu beruntung. Tanda tangan saja, kamu bisa pergi. Makanya aku bilang kebebasan berpendapat, lain kali berani lagi. Ningning, aku sudah bilang kamu pasti tidak apa-apa. Ayo,
Ning, tidak bisa masuk badan antariksa. Apa rencanamu selanjutnya? Aku cantik banget. Tentu saja jadi selebgram. Tapi setelah Lin Qingzhou dan ayahnya membuat keributan seperti ini, sekarang netizen banyak yang memboikotmu. Mereka ini oportunis, beberapa hari lagi juga lupa. Nanti aku akan bangkit lagi. Pasti bisa tenar. Orang tuaku selalu berharap aku bisa masuk badan antariksa membuat mereka bangga. Kalau mereka tahu aku melewatkan ujian ini pasti akan memukulku sampai mati. Semua minggir. Cepat. Wawancara, rekrutmen kampus sudah dimulai. Semua orang dilarang masuk. Tidak bisa. Aku harus ikut wawancara. Memasuki lokasi tanpa izin itu, melanggar hukum, bisa dihukum penjara. Ujian kampus adalah satu-satunya kesempatan kita untuk masuk badan antariksa. Melewatkan kesempatan ini, ujian masyarakat pasti aku tidak lulus. Usaha kita selama ini sia-sia semua. Kamu bilang saja ujian tidak lulus. Kuota diambil oleh orang dalam. Lagian keluargaku tidak sekaya keluarga Lin Qingzhou yang kaya dan berkuasa. Bukan begitu. Aku bilang kalian berdua otak kalian dibungkus kain pembalut kaki. Badan antariksa setahun berapa gajinya? Kalian ikut aku jadi selebgram sehari dapat 1 miliar enakan. Kami tidak bisa jadi selebgram, mana bisa sepertimu. Feng Yan, kamu bicara dong, apa pendapatmu? Badan antariksa setahun bisa dapat berapa? Kalian ikut aku, jadi selebgram sehari dapat 1 miliar, bukankah itu enak? Kami tidak bisa jadi selebgram. Mana bisa bersaing denganmu? Feng Yan, katakan sesuatu dong, apa pendapatmu? Kalau aku sih, Nah, hari ini hujan kamu berangkat lebih awal. Badan antariksa itu, institusi besar. Jangan sampai terlambat ya. Bu, tenang saja. Nilai aku bagus. Pasti bisa mendapatkan tawaran kerja dengan lancar. Anakku yang paling hebat. Semangat. Kalau begitu aku pergi. Baik. Nah, bagaimana wawancaranya? Apakah atasannya menerimamu? Ketua yayasan, kami terlambat wawancara Bapak lihat. Bisakah memberi kami jadwal wawancara lagi? Sengaja menunda setengah jam baru berangkat. Kalian para siswa, sebenarnya mau apa? Tidak terorganisir dan tidak disiplin? Masih ingin masuk badan antariksa mimpi? Jika dia tahu aku melewatkan wawancara, pasti kecewa. Bu, hasil wawancara tidak akan keluar begitu cepat. Anakku pasti tidak masalah. Kapan hasilnya keluar? Seminggu lagi. Seminggu lagi. Seminggu lagi. Segera telepon. Beritahu semua kerabat kita. Seminggu lagi, rayakan masuknya kamu ke badan antariksa. Feng Yan, katakan sesuatu. Apa pendapatmu? Kamu mau ikut aku? Jadikan asistenku? Katakan dengan tegas. Kak Feng, kami ikut keputusanmu. Ya, ikut kamu. Lebih baik daripada tidak punya pekerjaan, kan? Ingin jadi selebgram. Mimpi. Nona kopi Anda. Bagaimana urusan itu? Sesuai perintah Anda, semua sudah beres. Kalian tanda tangan di kontrak ini maka kalian adalah streamer kontrak kami. Aku secantik ini pasti bisa terkenal sampai pantai barat. Kalian bisa merekrutku. Adalah keberuntungan kalian. Ning, sebaiknya kita lihat dulu kontraknya, baru tanda tangan. Betul? Lebih hati-hati agar tidak tertipu. Benar. Saya masih punya ratusan streamer yang menunggu tanda tangan. Kalau kalian belum yakin. Ya sudah. Tanda tangan kami tanda tangan. Kalau kamu tidak mau tanda tangan, pergilah, jangan menghalangiku. Nona, tenang saja. Semua sudah saya atur. Apa sih yang Ning lakukan minggu ini? Sampai-sampai membuatku, seorang cantik seperti ini, datang ke tempat kotor ini. Kupikir dengan ikut kamu jadi live streamer bisa hidup enak. Betul. Kalau tahu begini,
Lebih baik aku cari tempat jadi budak. Yang ber-AC lebih baik dari ini. Diam kalian semua. Aku akan live sebentar lagi. Kalau hari ini tidak cukup 20 jam siaran, kita semua harus bayar denda. Halo semuanya, aku adalah penyiar cantik kalian, Ning Ning. 3 orang di belakangku ini adalah asistenku. Xiao Feng. Cepat payungi aku, kenapa melongo? Benar-benar tidak peka. Dan kalian berdua, cepat pergi bekerja. Rekam aku dengan cantik, kalau tidak, pergilah. Aku ini tiang penyangga perusahaan. Kalau tidak karena kita satu sekolah dulu, aku tidak mau kalian yang tidak berguna. Desa pemalas tidak seseram yang kalian bayangkan. Teman-teman, kirim hadiahnya. Halo semuanya. Halo juga. Desa kami sudah 5 tahun tidak ada wanita. Berani sekali wanita ini. Desa pemalas tidak seburuk yang kalian bayangkan seperti yang kalian pikirkan. Keluarga, kirimkan hadiahnya. Halo semuanya. Halo juga, Mbak Desa. Kami sudah 5 tahun tidak kedatangan wanita. Berani sekali wanita ini. Keluarga. Netizen 4 ingin kenalan dengan streamer netizen Mereka 3, sangat cantik antusias sekali. ya. Kakak streamer, aku sudah kirim pesawat. Bisakah kamu tunjukkan rumah kakak itu? Terima kasih hadiahnya, sayang. Tenang saja, streamer cantik pasti akan memenuhi permintaanmu. Kakak, bolehkah aku melihat rumah kalian? Tentu saja. Dengan senang hati, ayo ikut aku. Sebelah sini. Ning, tunggu aku. Katanya, mau ajak kita jadi streamer. Lihat kita berdua, mana mirip streamer. Badan Antariksa setahun berapa sih gajinya? Kalian ikut aku jadi selebgram sehari bisa dapat 1 miliar, enak kan? Aku rasa dia hanya menipu kita datang ke sini untuk jadi asisten gratisnya. Aku berhenti. Aku juga berhenti. Sebelah sini. Mbak, silakan duduk di mana saja. Kotor dan bau ini tempat tinggal manusia? Mbak, kenapa tidak duduk? Kalian orang kota apa meremehkan kami orang desa? Kak, kenapa tidak duduk? Kalian orang kota, apa kalian meremehkan kami orang desa? Kakak jangan merendahkan diri sendiri. Aku duduk. Bro, berdiri aja. Masuklah, duduk. Ayo. Minum, ini air sumur yang tidak ada di kota kalian. Mengapa streamer tidak minum? Air yang dituang kakak jelas meremehkan orang desa. 3 generasi ke belakang siapa yang bukan orang desa? Dari mana rasa superioritasnya? Kalau kamu tidak minum, aku akan unfollow. Para penggemar, jangan unfollow. Aku minum. Xia Ningning. Bukankah kamu ingin jadi selebriti? Kalau begitu, aku akan membuatmu menjadi sepuasnya. Ningning. Berhenti merekam, cepat pergi. Ning, berhenti rekam, cepat pergi. Lagi ada yang masuk live streaming, aku tidak pergi. Kamu asisten, jangan ikut campur urusanku. Mau kemana? Perutku tiba-tiba sakit. Aku mau ke toilet. Pergi, pergi, pergi.
Kalian mau apa? Kalian? King Zhu. Kita bicara ya? Aku sudah lama berpikir. Antara kamu dan Ning Ning, yang paling aku cintai tetap kamu. King Zhu, kau mau maafkan aku? Sungguh ironis, pacaran 4 tahun, kau baru pertama kali memberiku bunga? Sayangnya, sudah terlambat. Kau pernah bilang, asal tahu kesalahan dan mau memperbaiki. Tidak ada kata terlambat. Dulu aku selalu berpikir, bunga itu hal yang indah tapi tidak berguna. Tapi asal kamu suka, setiap hari setelah ini, aku akan belikan 1 tangkai untukmu, oke? Kalau masih punya malu, cepat pergi dari sini. Sungguh ironis, pacaran 4 tahun kamu baru pertama kali memberiku bunga? Sayangnya, sudah terlambat. Kamu pernah bilang, asal mau mengakui kesalahan dan berubah, tidak ada kata terlambat. Dulu aku selalu berpikir, bunga itu sesuatu yang indah, tapi tidak berguna. Tapi kalau kamu suka, setiap hari mulai sekarang, aku akan belikan kamu 1 tangkai. Bagaimana? Kalau kamu masih punya harga diri, cepat pergi dari sini. King Zhu. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Maafkan aku sekali saja. Aku dan Ning Ning benar-benar sudah putus total. Kamu satu-satunya wanita yang paling aku cintai. Mulai sekarang, kamu kejar impian luar angkasa kamu. Aku yang akan mengurus perusahaan Lin. Berani-beraninya kamu mau ikut campur di perusahaan Lin kami? Mimpi kali, apa dasarmu pikir aku Lin Qingzu akan mau pria brengsek sepertimu? Dasar pria pergi mati. Lin Qingzu, meninggalkanku, kamu akan menyesal. Menyesal? Aku punya uang dan wajah cantik. Mau pria macam apa aku bisa cari. Minggir. Lin Qingzu. Lin Qingzu. Halo. Xia Ningning ada di tangan kami. Bawa 5 juta untuk tebusan. Kalau tidak, tunggu saja ambil mayatnya. Jangan lapor polisi. Kalau tidak, aku bunuh ibumu juga. Halo. Ning Ning. Kalian mau apa? Kalian. Halo, siapa? Aku di depan rumahmu. Kalau kamu kangen padaku, jangan pergi ke rumah Paman Lin. Keluarlah menemuiku. King Zhu. Ada apa? King Zhu. Ning Ning diculik. Penculik minta 5 juta. Kau punya uang itu, tolong selamatkan dia, ya? Penculikan? Aku cuma menyuruh orang memberinya pelajaran. King Zhu. Kenapa diam saja? Cepat cari uang. Dia diculik. Lapor polisi saja. Aku bukan polisi. Lin King Zhu, aku bersumpah, jika kau selamatkan dia kali ini, aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Kita teman sekelas. Kau sudah membuatnya kehilangan pekerjaan di Badan Antariksa. Kali ini, anggap saja sebagai kompensasi. Setuju? Didorong dari atap gedung, jatuh berlumuran darah. Lin Qingzu, aku tahu nilai profesionalku tidak cukup untuk mendapat tawaran dari Badan Antariksa. Makanya aku sengaja datang terlambat. Tapi tetap saja, hanya kau yang pergi karena rasa bersalah.
Dengan begitu, aku bisa live streaming memelas dan dapat lebih banyak penggemar. Aku dibunuh oleh Xia Ningning? Tapi Feng Yan malah mengajak seluruh kelas memberi kesaksian palsu di depan Pak Polisi. Pak Polisi, aku kira begini. Lin Qingzu karena membuat Xia Ningning tidak bisa mengikuti job fair Badan Antariksa, merasa bersalah, akhirnya bunuh diri. Ya. Benar, begitulah. Ya. Aku mati tragis. Xia Ningning malah memanfaatkannya untuk memelas dan cari simpati, menjadi selebriti internet. Kakak Qingzu, meski kau menghancurkan hidupku, aku tak pernah menyalahkanmu. Feng Yan, 5 juta bukan jumlah kecil. Beri aku waktu cari cara. Aku tahu kau tidak akan membiarkanku mati. Oh ya, kirimkan foto Xia Ningning saat diculik beberapa lembar. Baik, kalau sudah dapat uang, bilang ya. Oh iya, jangan lapor polisi. Mereka akan bunuh Sandra. Jangan lapor polisi. Jangan lapor polisi. Halo. Aku mau lapor polisi. Temanku Xia Ningning diculik. Gak nyangka ya. Pacarmu yang kecil itu ternyata kaya banget 5 juta. Dia langsung setuju. Ternyata Feng Yan sekaya itu. Bang, kamu minta kurang kali ya? Cepat telepon dia minta. 10 juta. Ini kelebihan 5 juta. Jadi milik kita berdua. Iya. Minta dia 10 juta. Polisi. Jangan gerak. Jangan tangkap aku. Aku cuma suruhan. Seorang pria bernama Xia Zhenqiang yang suruh kami culik Xia Ningning. Bukan urusanku. Itu ayahku, dia ternyata keluar penjara lebih awal. Xia Zhenqiang. Dana bantuan bencana dari grup untuk daerah bencana. Kamu berani korupsi. Hati nuranimu dimakan anjing? Bukan. Aku tidak. Kapas tebal diganti selimut tipis. Kapas jelek. Beras premium diganti beras. Pecah fermentasi. Xia Zhenqiang. Bukti kuat, kamu masih berani mengelak? Xia Zhenqiang. Kamu tunggu saja di penjara sampai mati. Halo para fans tersayang, lama tidak jumpa ya. Hari ini pacarku untuk merayakan aku selamat dari bahaya mau belikan aku tas. Sayang. Beli tas-tas ini. Aku juga mau beli baju dan sepatu. Ningning bukan perempuan matre, dia pasti demi efek siaran langsung, baru bilang, suruh aku bayarin. Yang penting kamu suka. Semua aku belikan untukmu. Sayang. Aku sudah beli tas-tas ini. Aku juga mau beli baju dan sepatu. Ningning bukan perempuan matre, dia pasti demi efek siaran langsung. Makanya bilang aku yang traktir. Apapun yang kamu suka, aku belikan semuanya. Bu, coba lihat. Yang Anda suka tas yang mana saya ambilkan untuk dicoba. Ya ampun, pantas saja toko branded. Pelayanannya bagus banget. Semua yang ada di toko kalian, yang edisi terbatas, ambilkan semua. Pacarku tidak kekurangan uang. Kalau begitu, coba lihat yang ini. Dia. Jangan-jangan dia serius? Keluargaku, merek terkenal ini kualitasnya memang beda. Iya nih, harga tas branded juga beda, kan? Lin Qingzu, kok kamu di sini? Liburan musim panas, nggak ada kerjaan? Makanya mampir lihat-lihat, ini toko keluarga sendiri. Kenapa? Lin yang iri hati. Lihat ini, tas limited edition, kan? Mas Feng Yan akan belikan untukku semua. Kalian pacaran 4 tahun, kamu bahkan tidak pernah dapat satu bunga darinya, kan? Cinta atau tidak? Ternyata jelas banget ya. Qingzu. Kita bicara, oke? Aku sudah lama berpikir, antara kamu dan Ningning,
Yang paling kucintai tetap kamu. King Ju, apakah kamu mau memaafkanku? Ironis sekali. 4 tahun pacaran, kamu masih pertama kali memberiku bunga. Sayangnya, sudah terlambat. Kalau kamu masih punya malu, cepat pergi dari hadapanku. Xia Ningning, mencoba memang gratis, tapi waktu sales kami waktu adalah uang. Kamu tidak mampu beli, jangan buang-buang waktu mereka, dong. Kamu? Xia Ningning, mencoba memang gratis, tapi waktu staf penjualan kami adalah uang. Kamu tidak mampu membelinya, jangan buang waktu orang lain. Kamu? Aku? Tas-tas dari toko kami rata-rata harganya 200.000 per buah. Kalau rusak sayang, kamu tidak bisa bayar. Kak Feng Yan, kenapa diam? Bayar. Ningning, Ini semua tas ini aku ambil. Debit. Aku jamin, saldo di kartunya. Bahkan di toko kita jepit rambut termurah tidak bisa beli. Saldo tidak cukup. Transaksi gagal. Feng Yan, kamu memaksaku malu di depan fans baru senang, ya? Bukankah kamu jutawan? Sedikit ini pun tidak tega belikan aku. Kamu bilang suka aku. Bukan. Ningning, kita tumbuh besar bersama. Keadaan keluargaku kamu tahu aku. Mana mungkin aku menjadi jutawan? Tidak punya uang, berani pura-pura di sini satpam. 2 orang manis ini usir mereka keluar. Lin Qingzu, kartu hitam tanpa batas yang dikasih ayahmu? Berikan padaku. Feng Yan, kamu mau dengar nggak apa yang kamu katakan sendiri? Ningning diculik. Kamu juga bertanggung jawab. Karena dia sudah kembali dengan selamat. Kamu seharusnya memberinya tas sebagai hadiah. Lin Qingzu, apa kamu begitu suka melihat Ningning dipermalukan? Kenapa hatimu sejahat itu? Kartunya mana? Berikan padaku. Feng Yan, aku tidak berutang pada Xia Ningning. Sebaliknya, kalian berutang padaku dan ayahku 2 nyawa. Kakak Feng Yan. Qingzu memang tidak menyukaiku. Tapi aku benar-benar ingin tas edisi terbatas. Kartu ini. Ini diberikan ibuku untuk keadaan darurat. Limitnya 100.000. Kode rahasianya tanggal lahirmu. 100.000 juga uang. Sayang kalau tidak dipakai. Tas-tas di toko kalian yang seharga 100.000 bawa ke sini. Biarkan aku coba. Sayang. Kantong kanvas jelek ini harganya 100.000. Percaya tidak aku akan mengadukan kamu? Maaf, Nona, toko kami adalah merek nasional negara, menara merek mewah kelas atas harta nasional. Citra dan posisi merek kami sudah jelas, 100.000 hanya bisa membeli tas kanvas ini. Maaf, Nona, keluarga kami adalah dari negara, menara merek mewah kelas atas yang merupakan harta nasional. Gaya dan positioning merek kami sudah jelas seperti ini. 100.000 hanya bisa membeli tas kanvas ini. Ningning, bagaimana kalau begini? Hari ini kita batalkan dulu. Setelah aku mengumpulkan cukup uang, aku akan mengajakmu membeli yang edisi terbatas, oke? Ah, iya dong Xia Ningning, uang 100.000 bisa digunakan untuk banyak hal baik. Lin Qingzu, kenapa kamu bisa bermerek mewah semua sementara aku tidak bisa? Beli harus beli. Tas mewah ini memang berbeda, sangat berkelas. Sayang, menurutmu, iya kan? Yang penting kamu senang. Seperti aku yang cantik kelas atas. Memakai tas model begini, baru keluar efeknya. Tidak seperti beberapa orang, punya uang pun percuma. Tetap saja barang branded dipakai, jadi seperti barang pasar loak. Sebentar lagi kamu tidak akan bisa tertawa lagi.
Xia Ningning, Ayah, kamu anak tidak punya hati nurani. Berani memasukkan aku ke penjara hari ini. Jika kamu tidak memberi aku 5 juta, pasti aku akan membuatmu sengsara. Lin Qingzu, cepat bantu Ning Ning. Kan cuma 5 juta, bukannya tidak bisa mengeluarkan uang. Seumur hidup ini aku tidak bisa membalas budi. Di kehidupan selanjutnya aku akan menjadi budakmu, oke? Aku tidak mau pemaksaan moral seperti ini. Kamu adalah putri sulung keluarga Lin. Lin Qingzu. Kamu adalah nona besar keluarga Lin. Lin Qingzu. Nona Lin. Sudah lama mendengar nama Anda. ayah, kamu sudah pikun? Dia adalah putri musuh. Kalau bukan karena ayahnya, kamu bisa kehilangan posisi direktur keuangan. Aku bisa hidup susah seperti ini. Benar-benar wanita jahat. Kurang ajar. Kamu bicara seperti itu pada nona besar? Ayah, kenapa kamu masih membelanya? Kalau bukan karena nona besar membantu, bagaimana aku bisa keluar secepat ini? Asisten Job. Xia Zhenqiang. Keluarkan. Nona besar. Dia adalah direktur utama Lin yang memasukkannya sendiri. Kenapa kamu mengeluarkannya? Tentu saja untuk balas dendam. Hal yang membuat Xia Ningning kesal? Kenapa tidak? Lin Qingzu, kamu membuatku kehilangan pekerjaan di Badan Antariksa. Dan juga membebaskan Xia Zhenqiang. Kamu mau apa sebenarnya? Hei, Bu Zhao. Xia Ningning. Kamu tidak pergi siaran langsung? Kemana kamu pergi? Apa kamu mau melanggar kontrak? Xia Ningning. Kontrak menyatakan bahwa durasi siaran langsungmu setiap hari setidaknya 20 jam, tapi lihat dirimu setiap hari jalan-jalan keluar, dan pura-pura jadi cewek kaya, bikin orang ilfil. Aku bilang ya perusahaan kami tidak punya karyawan yang nganggur. Kalau kamu nggak sanggup sama seperti teman-temanmu itu bayar ganti rugi dan pergi. Bos Zhou, aku mau kerja. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan kerja keras. Masih bengong aja? Cepat siaran langsung. Baik, aku akan berangkat sekarang. Teman-teman, produk ini model yang sama dengan yang dipakai host pakai ini setiap hari. Makanya bisa secantik ini. Linknya sudah siap. Masker wajah ini host pakai setiap hari. Sangat-sangat bagus. Melembabkan keluarga Link nomor 1 di keranjang kuning dukung hostnya. Suka banget sama host. Netizen 1, suka banget sama host dukung hostnya. Teman-teman host turun dulu ya. Kenapa begini? Si kecil sebelah dalam sehari bisa jual 1 juta. Kenapa aku 0? Gagal mencapai target, besok pasti kena dimarahi habis-habisan sama Pak Zhou andai saja ada rezeki nomplok. Lin Qingzu. Rezeki nomploknya datang juga. Qingzu. Kamu ngapain sih? Aku ada bisnis yang mau kukasih ke kamu dengan harga murah cuma 100 juta. Kalau gitu, kasih aja ke orang lain. Bukannya kamu suka Feng Yan, kamu kasih aku 100 juta. Aku akan lepasin dia untuk kamu. 80 juta juga boleh. Gimana kalau begini aku? Tas edisi terbatasku ini, biar aku kasih ke kamu kasih aku 20 juta aja. Xia Ningning, kamu ada-ada aja. Sudah kubilang berkali-kali aku dan Feng Yan sudah putus aku dan dia sudah tidak mungkin ada hubungan lagi. Bohong banget, dari caramu memandangnya masih jelas ada cinta.
Apa kamu tidak penasaran kapan aku dan Feng Yan mulai pacaran? Aku dan Feng Yan sudah kenal sejak kecil. Sebenarnya kami di tahun pertama kuliah pada malam penyambutan mahasiswa baru sudah jadian. Maksudmu? Iya. Orang jahat yang sebenarnya adalah kamu. Feng Yan, pria ini tidak bisa begitu saja melepaskannya. Hei, Feng Yan. Besok datang ke rumahku ya. Baik, besok pagi aku akan mencarimu. King Zhu, kamu akhirnya mau memaafkanku. Feng Yan, aku sudah paham. Perasaan kita selama 4 tahun, aku masih tidak bisa melepaskanmu. King Zhu, ya, aku sudah tahu. Kamu pasti tidak bisa melepaskanku. Feng Yan, Paman Lin, kamu kesini untuk apa? aku dan King Zhu sudah berbaikan. Anak ayah aku sungguh-sungguh mencintai Feng Yan. Hal yang sudah lalu. Biarlah berlalu. Tapi urusan kita berdua harus disetujui oleh ayahku. Ayahku ini tradisional suka yang bisa masak. Orang yang bisa merawat orang lain. Aku mengerti. King Zhu, Paman, tunggu aku sebentar. Perusahaan Lin, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Putriku sayang. Kamu tidak akan benar-benar ingin berdamai dengan Feng Yan? Kamu lupa apa yang dia dan Xia Ningning lakukan padamu? Tentu tidak. Ayah, kali ini aku tidak akan lagi lemah. Aku akan dengan tanganku sendiri mengirim 2 orang manis ini ke penjara. Dapur orang kaya ini memang berbeda. Benar-benar mewah. Astaga, Rolex. $5 juta. Dengan jam ini Ningning bisa keluar dari masalah. Di rumah keluarga Lin ada begitu banyak jam. Hilang 1. Pasti tidak akan kelihatan, kan? Dengan video ini, aku akan membuatnya di penjara seumur hidup. King Zhu, Pak Lin. Aku sepertinya tidak bisa memasak makan malam untuk kalian. Ada apa? Apa yang terjadi? King Zhu, Paman Lin. Aku tidak bisa memasak makan malam untuk kalian. Ada apa? Apa yang terjadi? Ibuku sakit dirawat di rumah sakit. Aku harus segera pulang. Maaf. Feng Yan, bagaimana ibumu? Apa aku perlu ke sana membantumu? Tidak. Tidak usah. Kamu belum menikah denganku. Bagaimana bisa aku menyuruhmu merawat ibuku? Begini saja. Berikan kunci mobilmu, aku akan pergi dengan mobil lebih cepat. Kalau begitu aku pergi dulu. Ningning, aku punya uang. Tempat biasa ya. Halo. Saya mau lapor polisi. Saya kehilangan jam tangan Rolex senilai 5 juta. Feng Yan ini berani telat setelah mengajakku keluar.
Lihat nanti bagaimana aku menghajarnya. Ning Ning. Naik. Lihat. Ini apa? Rolex. Cocok untukku? Ning Ning. Kita jual jam tangan itu. Jadi kita punya uang untuk memutus kontrak dengan perusahaan. Kau sudah susah payah memberiku barang yang layak, aku tidak akan menjualnya. Lagi pula perusahaan akan mendukungku. Kenapa aku harus putus kontrak? Baik. Terserah kamu. Nah, lihat, aku memberimu jam tangan yang mahal itu. Apa hadiahmu untukku? Ayo. Ning Ning. Provokasimu benar-benar efektif. Lin Qingzu sudah terpancing. Dia sekarang hanya ingin minta balikan denganku. Hari ini dia bahkan menyuruhku pulang. Sepertinya kau sangat suka padanya. Ini tidak terlihat seperti pura-pura. Demi Tuhan. Dulu aku menerima pernyataan cintanya. Semata-mata untuk membalas dendam untukmu. Setelah berhasil mengambil alih Lin Corp, aku akan segera menikahimu. Itu baru masuk akal. Jika kau berani dengan si Anu, Lin Qingzu, jatuh hati, jangan salahkan aku. Aku akan bertindak tegas. Mustahil. Dia tidak semenarik dirimu. Khan. Aku akan segera menjadi istri direktur utama. Lin Qingzu. Kau terlahir dengan keberuntungan, tapi apa gunanya? Pada akhirnya, tetap kalah olehku. Ning Ning. Kita gunakan waktu sebaiknya untuk urusan penting. Polisi turun. Pak polisi turun dari mobil. Pak polisi. Ada apa ini? Feng Yan, kamu mencuri jam tangan Rolex. Nilai kasusnya 5 juta. Kamu ditangkap. Aku tidak mencuri. Kalian memfitnahku. Ini. Lepaskan. Kalian tidak punya bukti. Buktinya kuat. Kamu masih berani membantah? Jam tangan ini. Jam tangan ini diberikan oleh Lin Qingzu. Dia memberikannya untuk memintaku balikan. Itu hadiah untukku. Kalau tidak percaya, tanyakan saja padanya. Pak polisi, jam tangan ini diberikan oleh Feng Yan. Aku tidak tahu itu barang curian. Aku tidak bersalah. Aku tidak ada hubungannya. Lepaskan aku. Lepaskan. Benar-benar tidak berguna. Aku seharusnya tidak menaruh harapan padamu. Lin Qingzu, dasar orang kejam, keluarlah kau. Apa yang kau lakukan? Pura-pura apa? Feng Yan begitu baik padamu, bagaimana kau bisa memasukkannya ke kantor polisi? Cepat selamatkan dia. Kalau tidak, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Xia Ningning, inikah caramu memohon pada orang? Atau kau berlutut, bersujud 3 kali padaku? Aku bisa pertimbangkan untuk mencabut tuntutan. Lin Qingzu, pergilah kau mati. Xia Zhenqiang. 5.000? Kamu bisa atau tidak? Kasih jawaban yang jelas. 5.000. Kamu pikir aku pengemis? Terus kamu mau berapa? Setidaknya 50.000.
Baik. Nak, minum air. Terima kasih, Ayah. Ketua Lin, Xia Zeqiang, apa yang kamu lakukan di sini? saya mencari nona besar. Saya punya bukti yang bisa membuat Xia Ningning tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Lin Qingzu, kamu bilang aku menusukmu? Di mana buktinya? Untuk memfitnahku, bahkan kamu menusuk dirimu sendiri. Kamu benar-benar kejam pada dirimu sendiri. Aku bisa hadir di pengadilan? Tentu saja aku yakin menjatuhkan hukuman padamu. CCTV di depan rumah keluarga Lin sudah aku rusak sejak lama. Apa bukti lagi yang bisa dia punya? Tenang. Di mana kamu pada malam kejadian? Dengan siapa? Malam itu, aku dengan ayahku di rumah menonton TV. Yang mulia, dia berbohong. Saya punya sebuah video yang bisa membuktikan bahwa Xia Ningning adalah pelaku yang menusuk putriku. Hakim, dia bohong. Saya punya video yang bisa membuktikan Xia Ningning lah pelaku yang menusuk putri saya. Aku lupa. Pokoknya, Lin Qingzu memfitnahku. Kenapa kamu membelanya? Apa kamu dibayar olehnya? Hakim, yang mulia, ini malam kejadian. Video yang direkam orang di lokasi. Bagaimana bisa begini? Aku sudah menyuruh Xia Zhenqiang untuk membeli video itu. Xia Zhenqiang, beraninya kau mengkhianatiku. Xia Ningning terbukti bersalah atas penganiayaan disengaja, dijatuhi hukuman penjara 5 tahun. Segera dilaksanakan. Tidak bisa. Aku sakit jiwa. Aku mau pemeriksaan kejiwaan. Kalian tidak boleh menangkapku. Bisa juga begitu? Lin Qingzu. Aku sakit jiwa, loh. Bahkan jika aku melakukan sesuatu padamu, aku tidak perlu bertanggung jawab. Orang jahat pasti ada balasannya. Kita lihat saja nanti. Beberapa hari ini masalah trending topik yang mendominasi, kamu pasti sudah tahu. Perusahaan sudah tidak bisa mengikuti perkembanganku. Cepat sadar. Lebih baik putus kontrak secara sukarela. Untuk denda, cukup beri aku 20 juta. Kontrak ini jelas mengatur. Streamer yang putus kontrak secara sukarela harus membayar denda 500.000 dan tidak diizinkan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan siaran langsung. Ini jelas-jelas klausul sewenang-wenang. Iya, terus? Aku bilang, ada ribuan cara membuat orang gila membayar hutang. Kamu? Bukankah hanya 500.000? Mudah saja. Wei Wen. Lama tidak bertemu. Aku merindukanmu. Kalian mengajakku ke sini untuk apa? Bukannya bilang mau memberiku 500.000? Uangnya mana? Cepat keluarkan. Kartunya di sana. Kamu ambil sendiri.
Buat-buat misteri. Mana? Xia Ningning. Hidup kita semua hancur karena kamu. Pergilah. Lin Qingzhu. Aku tahu. Kamu masih mencintaiku. Cepat keluarkan aku. Tempat ini benar-benar bukan tempat untuk manusia. Feng Yan. Hari ini aku datang hanya ingin memberitahumu satu hal. Apa? Xia Ningning meninggal. Dia semalam melompat dari atap sekolah itu, ulah Li Weiwen dan kawan-kawan. Mereka sudah menyerahkan diri. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu yang menyuruh mereka membunuh Ningning, benar? Kalian masih melongo. Cepat tangkap si kecil ini. Cepat. Feng Yan, aku sudah selesai bicara. 10 tahun penjara. Kamu jalani perlahan. Selamat tinggal. Kamu tidak boleh pergi. Jelaskan dulu, kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak boleh pergi. Anakku sayang. Sedang mikir apa? Tidak apa-apa. Aku hanya melihat orang jahat mendapat hukuman yang setimpal. Aku senang. Semua sudah berlalu. Kedepannya, kita jalani hidup dengan baik. Oh iya. Besok kamu akan bekerja di Badan Antariksa. Sudah siap? Sudah siap. Ayah. Aku pasti bekerja keras, tidak akan mengecewakan ayah. Baik. Semangat. Semangat. Lin Qingzhu. Semangat.